Halo teman-teman, kali ini saya mau cerita tentang wisuda yang saya jalani di Binus Online Learning. Jadi ini adalah seri terakhir, edisi ke-6 dari perjalanan kuliah saya di Binus Online Learning selama 2 tahun. Buat teman-teman yang baru datang ke video ini, saya melanjutkan pendidikan di Binus dari D3S1 itu mulai tahun 2021. Saya sudah pernah membuat video seri pembahasan mulai dari masuk ke Binus Online Learning, biaya kuliahnya berapa, lalu fasilitas apa yang saya dapat, kemudian ujian di Binus Online itu seperti apa, dan hal-hal lainnya. Nah, sini saya mau cerita lagi tentang wisuda. Di wisuda Binus itu diadakan pada tanggal 18 sampai 20 November. Saya berada di wisuda ke-68. Ini wisuda yang dihadiri secara langsung, jadi saya berangkat dari Bali ke Jakarta di tanggal 15 kalau nggak salah, 15 November itu saya menginap di rumah sepupu, dan kebetulan sepupu juga bekerja di Binus. Jadi win-win solution lah yang saya dapat. Nah, di Binus itu wisuda seingat saya biasanya dua kali dalam setahun. Nah, saya mendapat di bulan November, berarti di akhir ya. Biasanya itu bulan Juni, Juli, kemudian November. Nah, kapan saya diumumkan wisuda, dinyatakan lulus lebih tepatnya. Saya dinyatakan lulus itu bulan Oktober, tanggal 15 Oktober kalau nggak salah. Itu lulus dalam proses yudisium. Apakah saya ke kampus untuk yudisium? Enggak. Yudisium diselesaikan secara sistem oleh Binus di bagian akademik. Jadi saya tinggal menunggu hasil dari yudisium. Nah, saya cukup yakin kenapa saya lulus waktu itu, karena saya dari mata kuliah tidak ada mengulang, kemudian dari project skripsi akhir itu tidak ada mengulang, dan nilainya syukurnya stabil, tidak ada merosot seperti itu, sehingga saya dinyatakan layak untuk wisuda tanggal 18 November. Nah, sebelum 18 November itu saya ngapain? Nah, tanggal 17 November itu hari Kamis ya, saya berkunjung ke Binus. Lokasi Binus ini ada di Anggrek, kampus Anggrek Binus. Nah, jadi kampus Binus Anggrek itu seperti mall ya di dalamnya. Ketika masuk ke lantai 1, itu teman-teman bisa lihat kayak ada Starbucks, ada jajanan macam-macam lah pokoknya. Kayak mall, ada bank BCA juga di sana. Nah, ini ada menu wajib buat teman-teman yang pertama kali datang ke Binus sebagai mahasiswa online. Saya pertama kali datang ke Binus online, sebagai mahasiswa online. Saya diberitahu oleh sepupu saya bahwa saya boleh menyebut diri saya seorang Binusian kalau saya sudah mencoba bakmi Evata. Itu satu. Yang kedua, itu saya harus mencoba namanya, nah ini, ayam Rocky Rooster Binus. Nah, ini ada di seputaran Binus Anggrek. Jadi lokasinya itu dekat dari Binus Anggrek ke Binus Syahdan. Nah, Binus Syahdan itu adalah tempat operasionalnya Binus Online ya. Jadi yang saya tunjukkan ini adalah tempat Binus Online operasionalnya seperti itu. Sorry, kameranya getar-getar karena sensor kamera HP saya jelek. Seperti itu. Nah, saya berfoto di tempat Binus Syahdan, ikonik ya. Kemudian saya kembali ke awal. Nah, bakmi Fata, ayam Rocky Rooster, itu adalah dua hal yang harus teman-teman coba pada saat di Binus, sehingga teman-teman layak menyebut diri sebagai Binusian. Seperti itu.
Nah, hal yang perlu teman-teman ketahui adalah ketika teman-teman berada di BINUS Anggrek, teman-teman harus membayar secara elektronik. Nah, di sini di kantin BINUS ya, BINUS Anggrek itu uang tunai itu nggak diterima di lokasi ini. Jadi semua bayarnya pakai QRIS, bisa GoPay, bisa OVO, pokoknya yang mendukung QRIS. Jadi teman-teman harus siapkan saldo elektronik seperti itu. Nah, ini di sini nih jumlah lantainya kalau nggak salah 8 lantai. Saya naik dari lift 1, naik lift lantai 1, kemudian naik langsung sampai 8, kemudian saya jalan muter kayak orang aneh gitu turun ke bawah. Itu saya lakukan pada tanggal 16 November kalau nggak salah, hari Kamis. Hari Kamis saya ke BINUS Anggrek. Kemudian 17 November saya ke BINUS Anggrek juga, itu acara alumni gathering tanggal 17. Nah, saya ada di auditorium seperti ini. Nah, lagi ingin saya tunjukkan ya. Oh ya, perpustakaannya. Nah, BINUS itu ada perpustakaannya. Di sini ada loker-loker. Teman-teman masuk nanti mengisi sebuah form kehadiran. Kemudian ketika teman-teman mau masuk ke lokernya ini, teman-teman bakal kayak harus mengaktifkan ini. Harus punya kartu BINUSnya ini untuk di tap di sistem, baru teman-teman bisa lewat masuk lalu taruh tas di sini. Jadi ambil seperti itu, ambil dari sesuatu diisi tas, kemudian baru teman-teman bisa ke perpus. Nah, ini tampilan yang ada dalam perpus. Kemudian saya menemukan buku yang ada di perpus, How to Program with an Introduction to C++. Nah, ada hal yang unik di perpustakaannya BINUS ini. Di perpustakaannya BINUS ini, sebentar saya coba scroll ke bawah. Saya mau tunjukin suasana. Nah, ini saya nemu majalah BTS ya. Kemudian ada kayak semacam saya mau bilang apa ini ya, kayak rak khusus untuk budaya kultur Korea. Jadi BINUS tuh sepertinya ada kerjasama dengan Korea. Nah, sini ada tempat saya bersantai. Di dalam perpustakaannya ini ada kayak semacam ruang terbuka gitu. Nah, ini saya lagi selonjoran nih. Kok lihat ke atas, itu atapnya terbuka tuh kok teman-teman lihat ke atas. Jadi ada tempat khusus untuk selonjoran. Itu saya baca majalah. Nah, begitu. Kemudian di tanggal 17 itu saya bertemu dengan teman-teman ya di acara gathering. Ada yang berusia di atas, ini kayaknya usianya 40-50, bapak-bapak. Dia dari SMA ke-1 pada 31 di jurusan bisnis. Jadi BINUS itu terbuka untuk usia kalangan berapapun ya. Jadi teman-teman tidak ada salahnya untuk mencoba gitu. Kemudian di sini kita disuruh tulis kayak apa, pesan kesan sama kuliah di BINUS gitu, saya ada ngisi. Kemudian ini direktur akademiknya ya, di bagian BINUS Online Learning, Ibu Vini Mariani. Kemudian saya ada foto juga bersama beberapa teman yang saya kenal, teman online. Ini pertama kali saya ketemu mereka secara langsung. Lalu sebentar, saya ada mau scroll ke bawah tadi, apa yang ingin saya tunjukkan. Ya, saat tanggal 17 November teman-teman mengambil kelengkapan wisuda. Jadi kalau teman-teman belum mengambil kelengkapan wisuda, konsekuensinya adalah pada saat hari H teman-teman harus ngambil, dan itu harus datang lebih awal jadinya. Mulai dari tas ini, kemudian toga ya. Toga BINUS tuh kayak Harry Potter modelnya. Jadi kamu kayak dikasih jubah gitu, kamu tinggal kerein aja, tinggal pakai toga seperti ini, beres dah gitu. Nah, kemudian ini saya waktu ada di JCC,
di dalam ruangan seperti ini ya. Kita di ruangan JCC itu tidak boleh bawa minum. Sebenarnya boleh bawa minum, tapi kecil. Masukkan dalam tas, taruh di bawah sini gitu. Dan kita hanya boleh minum setelah sambutan rektor itu selesai. Dan pastikan teman-teman jangan bawa barang-barang aneh yang bakal bikin kotor tempat di sekitar gitu. Kalau saya bawa minum karena haus, dan saya lihat teman-teman di sekitar saya bawa minum gitu. Dan mereka minum setelah sambutan rektor selesai gitu. Nah, ini karena saya pakai toga Harry Potter ya. Nah, ini sampai ada bekas di dahi saya. Seperti itu. Nah, ini kita disuguhkan ada orang yang selfie gitu. Kemudian ada sambutan dari rektor baru, Ibu Nelly ya. Sebelumnya Pak Haryanto Prabowo kalau nggak salah. Seperti itu. Nah, pada saat wisuda itu, selesai wisuda, saya terima dokumen wisuda di atas panggung. Beberapa saat kemudian saya dapat langsung pesan dari BINUS bahwa saya sudah dinyatakan lulus. Jadi saya sangat senang dengan pelayanan akademik di BINUS ya. Jadi semua itu tertata rapi gitu. Nah, walaupun biaya mahal, sepadan dengan fasilitas dan pelayanannya seperti itu. Nah, kemudian saya juga menyempatkan diri ke Bandung karena saya cukup panjang juga. Saya wisuda sekalian liburan gitu. Tanggal berapa ya saya ke ini ya? Berarti saya hari Senin saya ke BINUS Bandung. Naik kereta dari Jakarta ke Bandung. Itu ngeliat BINUS Bandung itu seperti apa gitu. Ada kayak ini lantainya 12 lantai deh. Ini saya ada di lantai 11 kalau nggak salah. Kemudian ini ada ruang belajarnya seperti ini. Lalu untuk perpustakaannya itu seperti ini. Tidak ada ruang terbuka yang kayak ada di BINUS Anggrek. Tuh. Buku tidak sebanyak yang ada di BINUS Anggrek ya. Dan saya menyempatkan diri foto di tulisan BINUS di Bandung ini gitu. Oke. Jadi ini foto-foto saya selama wisuda, garis-garis kecilnya. Sekarang teman-teman ingin bertanya berapa biaya wisuda yang saya keluarkan untuk di BINUS. Berapa biaya wisuda ya, betul lah. Nah, biaya wisuda di wisuda ke-68 itu saya membayar 1.650.000. Jadi ini sudah termasuk dengan sewa gedung di JCC dan kelengkapan toga dan tas yang saya dapat itu secara gratis gitu. Ini udah secara gratis lagi. Sudah termasuk di sini gitu. 1.650.000. Ini saya tunjukkan ke teman-teman. Ini dia, ada biaya graduation fee-nya 1.650.000. Nah, saya bayarnya seperti ini. Oke. Nah, ketika teman-teman sudah lulus, nanti itu bakal dikasih dokumen ijazah secara fisik ya. Kemudian ada juga dokumen digitalnya, salinan dalam bentuk digital. Itu teman-teman aksesnya di website graduation.apps.binus.ac.id. Nah, tinggal masukin email dan password. Kemudian ada announcement, ada FAQ-nya, ada schedule-nya, ada wisuda-wisuda sebelumnya seperti itu. Kemudian itu dari cerita saya secara garis besar. Saya akan jelaskan ulang. Jadi kalau saya yudisium itu bulan Oktober, lalu mendapat pengumuman ini kalau nggak salah di awal November. Nah, kemudian biayanya tadi saya sudah jelaskan, biaya wisuda 1.650.000 termasuk toga, masuk sewa gedung, dan itu belum termasuk biaya foto teman-teman ya. Jadi di BINUS itu ada kerjasama dengan studio Tarzan Foto yang akan memfoto kita saat proses wisuda. Nah, itu di luar tanggungan, di luar ini itu. Jadi teman-teman harus bayar lagi.
Saya bayar, ya rentangan bayar itu sekitar 350 kalau nggak salah dari start awalnya. Nanti teman-teman bisa mendapat informasi dari bagian akademik BINUS ketika teman-teman sudah dinyatakan layak wisuda. Seperti itu. Kemudian saya ingin cerita apa lagi ya? Sepertinya ini sudah semua saya ceritakan. Kalau teman-teman punya ada pertanyaan lagi, teman-teman bisa komentar di bawah. Saya akan coba menjawab seputar wisuda di BINUS. Biaya pesawat di luar tanggungan. Ini di luar, saya sudah ada biaya sendiri untuk pesawat dan oleh-oleh dan segala macam, itu saya sudah ada sendiri. Jadi yang saya ceritakan ini adalah wisuda di BINUS seperti itu. Dan kebetulan sekarang tanggal 18 Februari, ini adalah 3 bulan setelah saya selesai wisuda. Ini adalah video terakhir saya tentang bercerita BINUS online learning. Selanjutnya video yang akan saya buat saya belum tahu, yang jelas berhubungan dengan profesi saya sebagai seorang pengembang perangkat lunak, software developer, dan ilmu yang berkaitan dengan ilmu komputer seperti itu. Saya tidak tahu konten apa lagi yang akan saya buat. Setidaknya hari ini saya sudah melunasi janji ke diri saya sendiri bahwa saya akan membuat video epilog tentang perjalanan saya di BINUS Online Learning. Terima kasih, sampai jumpa.